Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Sekarang amati gambar berikut dengan teliti ya. Ayah berkata, "Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." "Iya ayah," jawab anak-anak. Nah sobat pintar, apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan di atas adalah tentang kehati-hatian akan tempat becek dan berlumpur. Selanjutnya, mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpeleset dan terjatuh. Selanjutnya, tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba diskusikan dengan temanmu ya. Berikut ini adalah aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Yang pertama, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Yang kedua, tidak berlari di tempat becek. Yang ketiga, tidak melompat-lompat. Yang keempat, berjalan menggunakan alas kaki yang tidak mudah terselip. Yang kelima, berjalan dengan berpegangan pada benda kokoh seperti tembok. Dan yang keenam, tidak berjalan di tengah genangan lumpur. Sekarang, coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Yang pertama, di mana ia terjatuh? Yang kedua, menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Yang ketiga, siapa yang terjatuh pada gambar? Yang keempat, menurutmu kapan ia terjatuh? Yang kelima, apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Dan yang keenam, bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Sobat pintar, tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, amati kembali gambar Udin dan teman-teman yang bekerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Kemudian, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut ya. Kalian gunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa untuk membuat kalimat tanya. Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini ya. Untuk yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Yang kedua, menggunakan kata tanya kapan. Kapan peristiwa banjir itu terjadi? Yang ketiga, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa daerah tersebut menjadi becek dan berlumpur? Yang keempat, menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang sedang membersihkan lumpur tersebut? Yang kelima, menggunakan kata tanya di mana. Di mana daerah yang menjadi becek dan berlumpur tersebut? Dan yang keenam, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara membersihkan daerah yang becek dan berlumpur? Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat ya.
Selanjutnya, coba kalian amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, sekarang kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut ini ya. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Lalu tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Kemudian berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai. Nah, di antara kedua gambar berikut, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, benar, yaitu gambar yang kedua. Kita beri tanda checklist seperti ini ya. Kemudian, pada kedua gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, benar, gambar pertama. Maka kita beri tanda checklist seperti ini. Selanjutnya, perhatikan kedua gambar ini ya. Manakah gambar yang menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, benar sekali. Gambar pertama menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman. Maka kita beri tanda checklist. Wah, hebat! Kalian telah berhasil menentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, sobat pintar, masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Ya, aku ingat, 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang amati juga gambar kalender berikut dengan teliti. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2017. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut dengan teliti ya. Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan. Yang pertama, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, perhatikan kalendernya ya. Warga korban banjir mulai mengungsi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Nah, warga mengungsi selama 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Jadi kita akan hitung ya. 3 ditambah 14 hari hasilnya 17. Jadi warga kembali ke rumah masing-masing setelah mengungsi 2 minggu, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2017. Selanjutnya yang kedua, bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Nah, perhatikan kalendernya ya. Bantuan mulai datang pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan tersebut berdatangan selama 3 minggu. 3 minggu itu sama dengan 21 hari. 4 ditambah 21 hari sama dengan 25. Nah, berarti bantuan terakhir datang pada hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2017. Berikutnya yang ketiga,
Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Nah, perhatikan kalendernya ya. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Kita akan hitung ya. 7 ditambah 14 hari sama dengan 21. Jadi pemukiman warga benar-benar bersih yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2017. Selanjutnya yang keempat, relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2017. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Nah, perhatikan kalendernya ya. Relawan mulai berdatangan pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2017. Relawan membantu selama 3 minggu. 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Kita hitung bersama ya. 3 ditambah 21 hari sama dengan 24. Jadi, relawan pulang ke tempat masing-masing yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2017. Selanjutnya yang kelima, ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2017. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Perhatikan kalendernya ya. Beberapa korban banjir dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kita akan hitung ya. 5 ditambah 7 hari hasilnya adalah 12. Jadi, korban banjir keluar dari rumah sakit pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.